Kami persilakan kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah. Hal yang sangat luar biasa karena di saat isu global terkait dengan inflasi baik itu secara internasional maupun nasional, uang palsu ini menjadi sangat menarik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga mempunyai dampak yang nantinya membanjiri wilayah kita yang berakibat pada inflasi itu sendiri. Oleh karena itu, saya sebagai Kapolda mengapresiasi pengungkapan uang palsu ini untuk jajaran Polres Sukoharjo di backup oleh Polda Jawa Tengah. Perlu saya sampaikan kepada rekan wartawan bahwa pengungkapan uang palsu ini tidak sekonyong-konyong, tetapi menggunakan metode-metode saintifik maupun pengembangan di lapangan. TKP yang kita ungkap sudah lintas Polda, yaitu di Polda Jawa Tengah, kemudian Polda Jatim, dan Polda Lampung, yang itu semua adalah segaris daripada para pelaku. Rekan-rekan sekalian, bahwa kronologis pengungkapan ini untuk di Jawa Tengah itu ada 4 kasus. Jadi 4 kasus itu 5 tersangka yang barang buktinya adalah 1.260.000.000. Jadi dari 5 tersangka ini, kemudian ada lagi 3 tersangka di Mesuji, kemudian di Jawa Barat itu DPO, Jawa Timur DPO. Yang ini semua akan kita angkat dan kita tangkap terkait dengan jaring itu sendiri. Kenapa di wilayah kita itu penting? Karena di tempat kita nanti adalah TKP di mana uang palsu itu diproduksi. Jadi percetakan yang omsetnya sangat luar biasa sekali. Kita nanti habis ini langsung di TKP untuk melihat bahwa bagaimana proses pengungkapan yang kita lakukan. Rekan-rekan sekalian, pengungkapan ini diawali pada tanggal 7 Oktober. Telah ditemukan 26 lembar uang palsu. Kemudian dikembangkan tanggal 12 Oktober, kita sita 40 juta uang palsu, yaitu dari saudara Sofi'i. Kemudian tanggal 17 Oktober kita ungkap kembali 385 juta di wilayah Brayat, Klaten. Kemudian berkembang lagi tanggal 28 Oktober kita tangkap lagi pelaku di wilayah Bandung. Kemudian 17 Oktober kita ungkap lagi, kita DPO-kan, itu daerah Mesuji 3 orang pelaku. Dan yang terakhir 17 Oktober hari itu juga 31.900.000. Kita ungkap pelaku dan barang bukti di wilayah Surakarta. Artinya dari beberapa pelaku ini mengerucutlah dari tim kita antara gabungan jajaran reserse wilayah dengan di backup oleh Dirkrimum Polda Jawa Tengah, yaitu di TKP wilayah Sukoharjo. Di Sukoharjo itu barang bukti nanti kita ungkap dan kita nanti di wilayah. Rekan-rekan sekalian, modus operandi yang kita lakukan adalah bahwa yang bersangkutan, satu, dia memproduksi uang palsu. Yang kedua, dia menggunakan perantara atau marketing. Jadi ada yang mencetak, ada yang mengedarkan, kemudian ada sebagai kurir untuk mencari pembeli atau mangsa. Termasuk dia membelanjakan uang itu untuk sehari-hari. Ini modus operandi. Kemudian menjual uang palsu. Jadi misalnya 1 juta dijual dengan harga 300.000. Dia sudah punya marketing. Kemudian transfer. Kalau metode transfer itu tidak usah saya ungkapkan, nanti ditiru oleh para pelaku lain, termasuk setor tunai. Nah, motifnya yang jelas satu, dia jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena situasi wilayah kita semacam ini. Karena desakan ekonomi. Yang jelas motif yang paling utama adalah mencari keuntungan di tengah-tengah negara kita atau wilayah kita yang terkait dengan krisis, baik itu terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari yang sekarang menjadi atensi pemerintah maupun kita kepolisian negara Republik Indonesia. Itu adalah serangkaian tindakan yang kita lakukan. Dari beberapa pelaku itu sudah kita amankan,
Kemudian pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 yang rumusannya adalah menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan atau mendistribusikan, mencetak dan lain sebagainya. Ini adalah unsur-unsur pasal yang dilakukan. Siapa yang punya percetakannya? Namanya siapa? Sudah lama? Belum. Mulai kapan nyetak ini? Pokoknya itu. Pokoknya banter lu nyetak uang akeh alon-alon gitu. Kan bulan Agustus. Ada pemesannya enggak? Enggak ada. Terus ada yang nyuruh enggak? Enggak ada. Ini siapin sendiri. Iya. Bapak belajar nyetak dari mana? Halo? Iya, dari sama rekan-rekan sana yang lain. Rekan-rekan, yang paling tahu bahwa itu harus kita cetak siapa pertama yang siapa? Yang di Lampung. Yang di Lampung. Oh, yang di Lampung yang inisiatif. Bapak yang punya percetakan. Oke. Untungnya berapa? Saat ini belum dapat punya sama sekali. Belum dapat untung. Sudah berapa banyak yang dicetak? Ingat tak? Sudah dikirim kemana saja uangnya? Saya sudah dapat. Di Jangan. Bapak pernah membelanjakan? Tidak. Jadi itu karena hanya nyetak kok. Enggak, saya kebanyakan di luar. Kebanyakan di luar. Tidak tahu. Loh, yang punya percetakan siapa? Kamu Pak? Masih saya enggak. Saya enggak sering di Lampung. Oh, nggak sering produksi. Karyawannya siapa? Bapak karyawannya siapa yang tahu? Saya tukang sablon. Tukang sablon. Pernah nyablon uang sebelum? Hanya sekarang ini nyablon. Tahu nggak bahwa nyablon ini dilarang? Tahu. Kenapa dilarang? Oh, karena diperintah bapak ini. Oke. Terus pernah belanjakan ini Pak? Enggak pernah. Kan minta duit kita yang mana juga mau jalan. Oh, jadi mintanya uang kepus uang asli, tapi gue nyetak uang palsu. Gitu deh. Ini kayak mantan surat. Ayo kita buka ini. Ini jangan. Itu jangan. Mirip. Mohon izin Bapak. Izin Bapak. Mohon izin Pak. Ya. Oke. Izin Pak, saya Pak atas Pak. 1 2. Gede nih. Nah, masuk. Izin Bapak, 1 2 3. Yang 50. Media disediakan bis. Bagaimana rekan-rekan media mau kolaborasi disediakan bis. Terus. Wah, Din eh. Din. Aja kedawan, Din. Gini. Stop ya. Oke, Stop ya. siap, Dan. Gini kita. Oke. Hop. Kasih jalan dulu. Hadir. Izin Bapak. Bapak izin. Begini uangnya. Monggo yuk. Oke. Kemudian dengan modus operandi, kemudian dengan barang bukti. Dan di sini adalah TKP percetakannya.
Jadi percetakan ini sudah kita lakukan penyitaan. Percetakannya itu dari Jerman, jumlahnya ada 11 percetakan yang digunakan mesin cetak. Jadi di situ saya cek juga bahwa satu itu dari Jerman ya, kemudian untuk bahannya dari luar negeri. Jadi bahan uang itu tidak usah saya sampaikan kertasnya dari luar negeri yang hampir mendekati identik ya, mirip tapi juga palsu. Oleh karena itu sudah saya perintahkan untuk jajaran reserse kita untuk kita ungkap sampai ke akar-akarnya biar kita tahu terkait dengan modus operandi tidak dicontoh oleh para pelaku yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menggandeng dari stakeholder yang lain, diantaranya adalah BI dari sana, dari Semarang, untuk selalu kolaborasi dalam rangka upaya preventif dan preventif dalam pemberantasan uang palsu. Dari tipologi tempat terkait dengan TKP, orang tidak akan tahu bahwa di sini memproduksi uang palsu. Oleh karena itu saya mohon termasuk rekan-rekan wartawan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait uang palsu ini karena mempunyai implikasi yang sangat luar biasa sekali. Kalau uang palsu beredar banyak di masyarakat, harga-harga akan tinggi, otomatis inflasi akan naik, dan ini menjadi atensi pemerintah untuk menekan inflasi. Saya tidak mau ada peredaran uang palsu yang tidak terdeteksi oleh anggota kita, sehingga pengungkapan ini merupakan langkah awal untuk kita tidak lanjuti seluruh jajaran, termasuk di Polda yang lain. Demikian, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alin.